Hey yo, balik lagi di Bondol Channel. Gimana kabar kalian semua? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, seperti biasa kalau udah ada suara gue berarti kita udah masuk di konten Bait. Dan di konten kali ini kita bakal ngebahas tentang bait buki yang berjudul Engsel 361. Nah, di buku kali ini kita bakal ngebahas tentang seorang pria yang bernama Sena. Tunggu dulu. Kenapa seorang pria yang bernama Sena justru dibahas di buki? Apakah ini akan berhubungan dengan book S selanjutnya? Ya, sabar dulu. Kita akan mulai masuk ke spoiler ceritanya. Di sini Sena adalah seorang pria yang direkrut pertama kali sebagai anggota sebuah tim bebentengan yang bernama Golden Garuda Grade. Nah, si tim Golden Garuda Grade ini adalah sebuah tim nasional yang semuanya pemainnya itu berasal dari pemain-pemain andalan dari beberapa pemain dari tiap daerah. Jadi di sini cerita bebentengan pertandingan dari tiap-tiap daerahnya itu udah selesai dan negara ini udah mengumpulkan beberapa anggota yang terpilih gitu. Nah, di sini juga bakal ngebahas tentang kepribadian sedikit dari si Sena ini. Bahwa si Sena ini sangat menyukai lagu-lagu metal ya, bahkan itu sangat mempengaruhi penampilannya. Jadi si Sena ini menggunakan selah hitam di lingkaran matanya. Ya, pokoknya seperti dandanan anak-anak metal gitulah. Nah, di sini diceritakan si Sena yang menghadiri sebuah konser grup band metal yang cukup terkenal, yaitu grup band B8X. Nah, yang di sini si Sena mencuri-curi kesempatan dari manajernya, di mana sebenarnya si Sena ini dilarang untuk mendatangi konser atau mendatangi tempat-tempat keramaian karena itu bisa saja mengganggu atau nantinya akan berpengaruh ke performanya di lapangan nantinya. Dan benar saja apa yang ditakutkan oleh manajernya si Sena ini terjadi di tengah-tengah konser ini berlangsung. Terjadilah sebuah keributan yang dimana keributan ini dipicu oleh kesalahannya si Sena, yaitu si Sena karena saking asiknya melompat-lompat sambil mendengarkan lantunan musik, dia menumpahkan minuman yang dia bawa ke orang lain. Hal itu pun membuat orang yang bajunya tersiram oleh Sena menjadi emosi. Dan terjadilah pertikaian di antara mereka. Di sini pun si Sena menunjukkan kemampuannya ya, di mana si Sena ini sangat ahli dalam menghindar. Dan ternyata di konser itu bukan hanya Sena yang menjadi anggota Golden Garuda Grade. Di sana pun ada Aji yang merupakan rekrutan yang berasal dari klub Demon Devil Dog ya. Karena ternyata Aji pun adalah seorang penggemar dari band B8X. Di sini sepertinya si Aji ini sudah mengenali si Sena yang nantinya akan menjadi rekan satu timnya. Namun, si Aji ini hanya memperhatikan pertikaian antara Sena dan orang yang berada di sana. Seolah-olah dia tidak memiliki kepedulian terhadap rekan satu timnya. Atau jangan-jangan di tim Golden Garuda Grade ini sebetulnya adalah orang-orang yang tidak memiliki kecocokan antara satu dan yang lainnya karena pernah bersaing sebelumnya. Seperti Gian Wahyu, Hari Rusli, Chandra, Yohanes, dan Alan. Nah, bicara tentang Gian yang merupakan pemain bebentengan yang menghilang di tengah pertandingan, yang ini akan membuat konflik antara Wahyu dan rekrutan anggota dari Demon Devil Dog. Di buku ini pun kita bakal ngebahas sedikit tentang kemana sebenarnya perginya si Gian ya. Yang di buku sebelumnya pun sudah dibahas bahwa si Gian sudah dijadikan batu. Nah, batu itu malah terjatuh ke aliran air oleh si Andri tanpa sengaja. Nah, di sini pun latar cerita mulai berpindah ke seseorang yang sedang dikejar oleh beberapa ekor serigala di dalam hutan sampai ke tepian sungai. Ternyata pria itu adalah Wira yang sedang berlatih di dalam hutan. Hingga akhirnya si Wira ini terpleset dan terjatuh ya di tepian sungai dan dikepung oleh beberapa ekor serigala yang siap untuk menerkamnya. Dan ketika seekor serigala yang akan menerkamnya, tiba-tiba ketika si serigala itu menyentuh si Wira, serigala itu justru malah menyatu dengan si Wira. Itu disebabkan oleh Wira yang tanpa dia sadari dia menyentuh batu yang berasal dari Gian yang memiliki kekuatan mixed disk. Jadi membuat si Wira malah bersatu dengan serigala, membuatnya menjadi manusia serigala. Wira pun kemudian bangkit dan langsung menghajar beberapa ekor serigala lainnya dan menjadikan mereka kawanannya. Dan si Wira ini menjadi ketua dari serigala-serigala tersebut. Ya, disinilah awal mula terlahir kembalinya Wira sebagai Wira Wolf. Au. Ya, kemudian latar cerita pun berpindah kembali ke konser yang sudah sangat kacau dan diberhentikan sementara karena
keributan yang sama sekali sudah tidak bisa untuk dihentikan lagi. Manajer Sena yang mendapat kabar pun langsung pergi ke konser itu, dan sesampainya di sana, dia langsung memarahi Sena. Meskipun ia tidak terluka, tapi itu akan membuat citra Sena sebagai atlet tercoreng. Ya, wajar saja Sena tidak terluka karena Sena adalah seorang pemain yang sangat ahli dalam menghindar, di mana gerakannya sangat lentur seolah dia mampu bergerak melebihi 360 derajat dengan mudah. Dan ternyata kemampuan yang dimiliki oleh pemain bebentengan bernomor 361 ini berasal dari manajernya yang bernama Kinan. Ya, Kinan adalah seorang pengguna bait yang memiliki kemampuan applause, di mana kemampuannya ini adalah mampu menambahkan sesuatu dari apa yang dimiliki oleh apa yang dia sentuh kepada apa yang dia sentuh. Ya, oke. Ini agak sedikit rumit ya. Bait yang dimiliki oleh Kinan ini sebetulnya mirip dengan yang dimiliki oleh Feby, yaitu doubling, tapi ini juga cukup berbeda. Oke, kita analogikan seperti ini. Dimana kalau kekuatannya si Feby itu kan menggandakan sesuatu. Jadi misalnya si Feby itu menyentuh mobil, maka mobil itu akan menjadi 2 mobil. Sedangkan kekuatan yang dimiliki oleh Kinan, jika si Kinan ini menyentuh sebuah mobil, maka dia akan mampu menggandakan atau menambahkan jumlah pintu mobil itu, atau menambahkan jumlah silinder pada mesin mobil yang dia sentuh, dan membuat mobil yang dia sentuh mampu melaju dengan lebih cepat. Jadi, mobil yang disentuh oleh Kinan tetap berjumlah 1 tapi memiliki kelebihan dari mobil yang sebelumnya. Ya, begitu pula lah yang Kinan lakukan pada Sena, di mana Sena kini memiliki engsel atau sendi yang lebih dari manusia pada umumnya. Maka dari itulah si Sena ini memiliki nama panggung atau nama julukan di lapangan sebagai Engsel 361. Nah, si Kinan ini memberikan kemampuan tambahan kepada Sena dengan alasan karena dia melihat potensi yang ada pada Sena dan dapat menjadikannya sebagai peluang bisnis jika saja si Kinan ini mampu menjadi manajer dari Sena dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh Sena. Ya, di sini terlihat bahwa si Kinan seperti memanfaatkan si Sena untuk mendapatkan uang. Tapi sebenarnya si Kinan ini adalah perempuan yang baik. Dia hanya tidak bisa membiarkan peluang atau potensi finansial hilang dari matanya. Nah, buat yang penasaran dengan cerita lengkapnya, bisa kalian baca aja bukunya, dibeli bukunya. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye.